Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfia Puji Rahmawati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bojonegoro. Saya di sini akan menjelaskan tentang koneksi antar materi yang berisi kesimpulan dan refleksi dengan beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya sebelumnya adalah bahwa guru adalah pusat pembelajaran utama, harus selalu di depan dan harus serba tahu serta selalu benar. Jarang untuk melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan yang kedua adalah saya beranggapan bahwa murid adalah selembar kertas putih yang belum ditulisi dan kitalah yang harus mengisi dan menulisnya. Sebelumnya, saya juga beranggapan bahwa pembelajaran saya hanya berfokus pada anak-anak harus pintar dan memahami semua materi yang ada. Lebih mementingkan aspek kognitif, yaitu mendapatkan nilai yang bagus, merasa tidak berhasil apabila nilai mereka di bawah KKM. Sebelumnya juga, cara menegakkan kedisiplinan biasanya dengan hukuman fisik, yaitu misalnya anak terlambat, diminta untuk lari, untuk mengubah perilaku mereka yang salah. Saya menggunakan hukuman fisik ini seperti push up juga. Nah, dikarenakan saya meyakini bahwa jika siswa takut, maka dia akan berubah dan tidak akan mengulanginya lagi dengan kesalahan yang sama. Namun, hal ini hanya bersifat sementara saja, dikarenakan bukan atas dasar kesadaran pribadinya, sehingga anak akan tetap mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah adalah saya mengenal tentang adanya kekuatan kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman adalah berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Yang kedua mengenai tentang adanya prinsip perubahan yaitu asas trikon. Yang pertama tentang kontinuitas. Maksudnya adalah pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah tentang konvergensi, bahwa pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar, bahkan praktek pendidikan di luar negeri. Yang ketiga adalah konsentris, bahwa pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri kita sendiri. Pemikiran saya juga berubah setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah murid adalah sumber pusat belajar atau pusat belajar. Memberikan murid ruang untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki, untuk berbagi pengetahuan, dan memerdekakan murid. Selanjutnya setelah saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa anak dilahirkan seperti kertas yang sudah terisi penuh, yang sudah dibawa sejak lahir, namun masih samar-samar atau suram. Nah, tugas kita sebagai pendidik dan orang tua yang akan merawat dan menebalkan tulisan-tulisan yang baik tersebut dan menyamarkan tulisan buruk agar anak
mampu mempunyai watak atau budi pekerti yang baik. Selanjutnya adalah harus bisa menyeimbangkan dalam proses pendidikan dan pengajaran. Tidak hanya transfer pengetahuan saja, namun juga harus mampu menyelaraskan dengan budi pekerti yang baik. Serta setelah saya memahami tentang modul 1.1, cara menegakkan kedisiplinan dengan melakukan pendekatan yang lebih humanis, lebih sabar, dan menuntun anak untuk mempunyai perilaku dan budi pekerti yang lebih baik. Sedangkan pertanyaan yang ketiga adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dengan mengaitkan pembelajaran dengan permainan. Jadi anak-anak tidak merasa bosan. Yang kedua adalah membuat anak merasa gembira dan tidak takut atau bosan ketika mengikuti pelajaran saya. Selanjutnya adalah saya memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak, yaitu dengan memberikan kesempatan dari fasilitas kepada mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang menekankan pada proses perbaikan budi pekerti. Menuntun anak sesuai kekuatan kodrat yang telah dimiliki, baik itu kekuatan kodrat alam maupun kodrat zaman. Murid adalah aset, benih yang dapat tumbuh menjadi subur dan baik apabila dirawat dengan baik pula. Anak lahir sudah membawa fitrahnya masing-masing. Guru hanya bertugas untuk menuntun, mendidik, mengarahkan, membimbing agar terwujud tujuan pendidikan yang paling utama, yaitu menguasai diri untuk mampu merubah perilaku atau tingkah laku anak-anak dan budi pekertinya menjadi lebih baik. Mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, bermanfaat bagi pribadinya maupun anggota masyarakat, menjadi anggota masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.